Selamat pagi tadi. Baik, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Ini belum kenapa ini? Dia yang Pak. Oh, bagus. Belum masuk. Jadi baik. Sebelum kita mulai dari pada hari ini, kami tersedia orang untuk memimpin kita bersama. Kami melakukan doa kepada Tuhan kembali diramu senantiasa syukur dan berterima kasih atas cinta dan kasih-Mu dan Kau telah menuntun kami di perjalanan yang berdua di dalam Dia yang di atas. Kami akan mulai perjalanan kami oleh Engkau. Menjaga kami dari awal ketinggalan dan berbagai kehidupan. Ini doa kami yang dalam nama Yesus Kristus dan berdoa. Jadi baik, materi kita pada hari ini tentang keterampilan baca. Namun sebelum kita mulai, Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Jerdik, Ada, Pak. Roli, Sahih. Dinda, Hadir, Pak. Dewi, Marsi. Hadir, Pak. Baik, sekolah berarti. Jadi baik, langsung saja kita mulai pada materi kita. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu keterampilan baca. Mungkin baik materi yang berikut yaitu manfaat keterampilan baca. Bagi siswa SMA keterampilan baca memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, pengembangan diri, membantu siswa mengenali kemampuan dan potensi. Jadi jika adik-adik sebagai siswa ini sudah mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki, adik-adik bisa mengembangkannya untuk mempersiapkan diri adik-adik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang kedua, kesehatan dunia kerja. Membekali siswa dengan keterampilan praktis seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kerja tim. Memberikan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Siswa yang memiliki keterampilan kerja lebih siap bersaing di pasar kerja dibandingkan mereka yang hanya memiliki pengetahuan teori. Yang keempat, meningkatkan etos kerja. Dan siswa untuk bekerja secara efektif, disiplin, dan bertanggung jawab. Materi yang berikut langkah-langkah keterampilan kerja. Yang pertama, identifikasi potensi dan minat siswa. Jadi adik-adik di sini sebelum mempersiapkan diri untuk bekerja, adik-adik itu harus terlebih dahulu mengenali potensi dan kemampuan yang adik-adik miliki, sehingga di sini adik-adik pun bisa mempersiapkan diri, mengembangkan kemampuan potensi yang adik-adik miliki untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Yang kedua, perencanaan keterampilan kerja. Membuat rencana yang berfokus pada pengembangan keterampilan sesuai dengan siswa. Menyusun kegiatan seperti pelatihan, magang, atau workshop keterampilan. Yang ketiga, penguasaan soft skill dan hard skill. Soft skill yaitu seperti komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan manajemen waktu. Sedangkan hard skills ini keterampilan teknis spesifik sesuai bidang, contohnya keterampilan komputer, akuntansi, atau desain grafis. Latihannya di dunia nyata yaitu menurut siswa mengikuti program magang atau stimulasi dunia kerja di sekolah, memberikan tugas sekolah yang mengasah keterampilan kerja mereka. Materi yang keempat, evaluasi dan pengembangan. Memberikan evaluasi atas keterampilan yang telah dipelajari, mendorong siswa untuk terus meningkatkan kemampuan berdasarkan hasil evaluasi. Materi yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan kerja. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal di sekolah dan pelatihan tambahan sangat mempengaruhi keterampilan kerja siswa. Yang kedua, motivasi dan minat. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dan minat dalam bidang tertentu akan lebih cepat menyelesaikan kebutuhan kerja. Jadi contohnya di sini kayak adik minat dalam
dunia otomotif, maka adik-adik lebih gampang untuk menguasai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dukungan lingkungan. Orang tua, guru, dan fasilitas sekolah menentukan karakter tinggal menurut siswa mengembangkan keterampilan. Jadi jika ada dukungan dari orang tua, guru, ataupun dari fasilitas sekolah, maka untuk mempersiapkan keterampilan kerja ini akan lebih efisien dan efektif. Yang keempat, teknologi dan perkembangan zaman. Siswa akan menyesuaikan keterampilan mereka dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, dan juga mengikuti pengalaman, dan juga harus memiliki pengalaman praktis seperti magang atau proyek atau pengalaman nyata lainnya yang sangat membantu pengembangan keterampilan. Materi berikut yaitu kelebihan keterampilan kerja. Yang pertama itu meningkatkan kebermanfaatan. Siswa dengan keterampilan kerja yang baik lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi jika adik-adik memiliki keterampilan yang baik dalam dunia pekerjaan, maka adik-adik lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan juga bisa bersaing di dunia kerja nanti. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, membantu siswa bekerja lebih efektif dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, memupuk kemandirian. Dengan keterampilan kerja, siswa menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Yang keempat, menumbuhkan profesionalisme, membantu siswa memahami pentingnya etika dan tanggung jawab kerja. Yang materi yang berikut yaitu kelemahan. Yang berikut ada kelemahan dalam keterampilan kerja ini. Yang pertama itu ketergantungan pada secara informal. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke pelatihan atau fasilitas. Yang kedua, perubahan teknologi. Keterampilan kerja tertentu dapat menjadi pusat jika tidak mengikuti perkembangan teknologi. Yang berikut, kurangnya soft skill. Fokus terlalu besar pada keterampilan teknis dapat membuat siswa kurang dalam aspek interpersonal. Yang berikut, keterbatasan waktu dan sumber daya. Pengembangan keterampilan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak selalu tersedia. Jadi baik hanya ini yang bisa paparkan hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi baik hari ini materi yang bisa paparkan pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, hanya jadi. Mungkin dari penjelasan Pak tadi saya bisa simpulkan bahwa keterampilan kerja merupakan kombinasi dari pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan yang baik. Baik, terima kasih. Kita di sini sudah menyebutkan materi kita pada hari ini. Baik, karena kita sudah memulainya dengan doa, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini. Apabila tidak satu orang untuk mengikuti dalam doa. Sebelum kita mempersiapkan materi, mari kita satu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, singkat padat penjelasan. Bagus. Sampai jumpa di lain waktu.